Asuhan Keperawatan Mioma Uteri Kelompok 3 oleh Juaini dan Sylvia Santi. Mioma uteri adalah tumor jinak rahim. Ini sebagian besar berasal dari sel muda otot rahim yang mendapat rangsangan terus-menerus dari hormon estrogen sehingga terus bertumbuh dan bertambah menjadi besar. Oleh karena itu, tumor jinak otot rahim sebagian besar terjadi pada masa produktif aktif, yaitu saat wanita masih menstruasi. Etiologi untuk mioma uteri adalah penyebab pasti mioma tidak diketahui secara pasti. Mioma jarang sekali ditemukan sebelum pubertas, sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi dan hanya manifestasi selama usia reproduktif. Manifestasi klinisnya adalah massa di perut bawah. Penderita mengeluhkan merasakan adanya massa atau benjolan di perut bagian bawah. Perdarahan abnormal, gangguan perdarahan yang terjadi metrorargia. Rasa nyeri. Rasa nyeri bukanlah gejala yang khas tetapi dapat timbul karena gangguan dari sirkulasi darah pada sarang mioma, disertai nekrosis setempat dan peradangan. Gejala dan penekanan gangguan ini dapat tergantung dari besar dan tempat mioma uteri. Penekanan pada kantung kemih akan menyebabkan poliuri. Pada uretra akan dapat menyebabkan retensi urin, penurunan kesuburan, dan abortus. Patofisiologinya adalah mioma memiliki reseptor estrogen yang lebih banyak dibanding miometrium normal. Teori Selnes atau teori genitoblat membuktikan dengan pemberian estrogen ternyata menimbulkan tumor fibromatosa yang berasal dari sel imatur. Mioma uteri terdiri dari otot polos dan jaringan yang tersusun seperti konde diliputi pseudokapsul. Mioma uteri lebih sering ditemukan pada nullipara. Faktor keturunan juga berperan. Perubahan sekunder pada mioma uteri sebagian besar bersifat degeneratif karena berkurangnya aliran darah ke mioma uteri. Menurut letaknya, mioma terdiri dari mioma submukosum, intramular, dan subserosum. Pemeriksaan penunjangnya adalah 1. USG abdominal dan transvaginal. 2. Laparoskopi. Untuk penata laksanaannya, penata laksanaan mioma uteri adalah dengan tindakan pembedahan yaitu miomektomi dan atau histerektomi. Untuk pengkajian keperawatannya terdiri dari pengkajian primer dan sekunder. Untuk pengkajian primernya, ketidakteraturan menstruasi, infertilitas anovulasi, nullipara, keterlambatan menopause, penggunaan jangka panjang obat estrogen setelah menopause, riwayat obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperplasi adenomatosa, adanya benjolan di perut bagian bawah dan rasa berat. Untuk pengkajian sekundernya, dengan pemeriksaan USG untuk melihat lokasi besarnya mioma, diagnosis banding dengan kehamilan. Laparoskopi untuk melihat lokasi besarnya mioma uteri. Untuk diagnosa keperawatannya terdiri dari 4 diagnosa. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan gangguan sirkulasi darah pada sarang mioma akibat nekrosis dan peradangan. Yang kedua, cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakit, prognosis, dan kebutuhan pengobatan. Yang ketiga, risiko tinggi kekurangan cairan tubuh berhubungan dengan perdarahan pervaginam berlebihan. Yang keempat, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan tidak adekuat pertahanan tubuh akibat anemia.
Intervensi keperawatannya untuk diagnosa yang pertama, nyeri berhubungan dengan gangguan sirkulasi darah pada mioma akibat nekrosis dan peradangan. Ditandai dengan data objektif, klien tampak gelisah, perilaku berhati-hati, ekspresi tegang. Diagnosa sekundernya, klien menyatakan ada benjolan di perut bagian bawah, rasa berat dan terasa sakit, perut terasa mules. Tujuannya, nyeri berkurang setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam. Dengan kriteria hasil, klien menyatakan nyeri berkurang dengan skala nyeri 3-5. Klien tampak tenang dengan ekspresi wajah rileks. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensinya, kaji riwayat nyeri, misalkan lokasi nyeri, frekuensi, durasi, dan intensitas, dan tindakan pengurangan yang dilakukan. Bantu pasien mengatur posisi senyaman mungkin. Monitor tanda-tanda vital. Ajarkan pasien penggunaan keterampilan manajemen nyeri, misalnya dengan teknik relaksasi, tertawa, mendengarkan musik, dan sentuhan terapeutik. Evaluasi untuk kontrol pengurangan nyeri. Ciptakan suasana lingkungan tenang dan nyaman. Kolaborasi untuk pemberian analgetik secara indikasi. Intervensi untuk diagnosa yang kedua, gangguan kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit, prognosis, dan kebutuhan pengobatan. Ditandai dengan data objektif, klien tampak gelisah, tegang, tidak kooperatif dalam mengikuti pengobatan. Data sekundernya, klien menyatakan takut dan tidak mengetahui tentang penyakitnya. Tujuannya, setelah dilakukan 2x15 menit tatap muka, pengetahuan klien tentang penyakitnya bertambah dan cemas berkurang. Dengan kriteria hasil, klien mengatakan rasa cemas berkurang, klien kooperatif terhadap prosedur atau berpartisipasi, klien mengerti tentang penyakitnya, klien tampak rileks, tanda-tanda vital dalam batas normal. Untuk intervensinya, kaji ulang tingkat pemahaman pasien tentang penyakitnya. Tanyakan tentang pengalaman klien sendiri, orang lain sebelumnya yang pernah mengalami penyakit yang sama. Dorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ciptakan lingkungan tenang dan terbuka di mana pasien merasa aman untuk mendiskusikan perasaannya. Berikan informasi tentang penyakitnya, prognosis dan pengobatan serta prosedur secara jelas dan akurat. Monitor tanda-tanda vital. Berikan kesempatan klien untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. Minta pasien untuk umpan balik tentang apa yang telah dijelaskan. Libatkan orang terdekat sesuai indikasi bila memungkinkan. Intervensi untuk diagnosa yang ketiga, risiko tinggi kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan perdarahan pervaginam berlebihan. Ditandai dengan data objektif adanya perdarahan pervaginam. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, tidak terjadi kekurangan volume cairan tubuh. Dengan kriteria hasil, tidak ditemukan tanda-tanda kekurangan cairan. Perdarahan berhenti, keluaran urin 1 cc per kilogram berat badan per jam. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensinya, kaji tanda-tanda kekurangan cairan, pantau masukan dan haluaran atau monitor balance cairan tiap 24 jam. Monitor tanda-tanda vital, evaluasi nadi perifer.
Observasi perdarahan, anjurkan klien untuk minum kurang lebih 1.500 sampai 2.000 per hari. Kolaborasi untuk pemberian cairan parenteral dan kalau perlu transfusi sesuai indikasi. Pemeriksaan laboratorium, Hb leukotrombourium kreatinin. Intervensi untuk diagnosa yang keempat, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh tidak adekuat akibat penurunan hemoglobin. Data objektifnya, kadar hemoglobin kurang dari normal. Tujuannya, infeksi tidak terjadi setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam. Dengan kriteria hasil, tidak ditemukan tanda-tanda infeksi. Kadar hemoglobin dalam batas normal, pasien tidak demam atau menggigil. Intervensinya, kaji adanya tanda-tanda infeksi. Lakukan cuci tangan yang baik sebelum tindakan keperawatan. Lakukan teknik aseptik pada prosedur perawatan. Monitor tanda-tanda vital dan kadar hemoglobin serta leukosit. Anjurkan pasien untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Batasi pengunjung untuk menghindari pemajanan bakteri. Kolaborasi dengan medis untuk pemberian antibiotik.